Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustin Hasana, kelas A119 dengan NIM 13519100050 dari Akademi Farmasi Surabaya. Pada video saya kali ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan materi tentang bakteri. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri dinamakan bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga respon bakteri terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan kalau bakteri sendiri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri juga memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia, yaitu pada bidang pengobatan, ilmu pangan dan gizi, pertanian, industri, terutama pada industri fermentasi, dan lainnya. Struktur dasar sel bakteri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, membran sel, tersusun atas lemak dan protein bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma, cairan yang ada di dalam dinding sel, berfungsi untuk menampung atau menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, DNA, berfungsi untuk mengontrol sintesis protein. Yang keempat, flagel, berfungsi untuk bergerak berada pada membran luar di dinding sel. Kelima, ribosom, tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai sintesis protein. Ada pula yang dinamakan dengan mesosom, yaitu terbentuk dari sel yang tidak membentuk lipatan dan juga berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan juga berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi tersebut, ada bakteri yang membentuk endospora. Endospora digunakan untuk melindungi bakteri dari suhu yang ekstrim menurut bakteri. Materi selanjutnya yaitu bakteri prokariot dan eukariot. Bakteri itu termasuk eukariot atau prokariot. Bakteri termasuk dalam sel prokariot. Adapun perbandingan dari sel eukariot dan prokariot antara lain, yang pertama, struktur organel pada eukariot berbagai tipe komponen selalu ada. Namun, pada prokariot tidak pernah ada. Yang kedua, komposisi lipida sterol pada eukariot umumnya selalu ada. Namun, pada prokariot sangat jarang dan hanya ada mikroplasma. Yang ketiga, organisasi genetik kromosom pada sel eukariot ada banyak. Namun, pada sel prokariot hanya ada satu lingkaran plasmid. Ukuran bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang artinya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Adapun bakteri terkecil yaitu Dialister pneumosyntes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Dan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk bakteri ada 3 macam: bentuk batang, basil, bentuk bulat, kokus, dan bentuk spiral. Bentuk bakteri batang basil dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, monobasil, bakteri yang berbentuk satu batang tunggal. Yang kedua, diplobasil, bakteri yang berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga, streptobasil,
bakteri yang berbentuk rantai. Bakteri yang kedua yaitu bulat kokus, dibedakan menjadi 6. Yang pertama, monokokus, bakteri berbentuk bola tunggal. Yang kedua, diplokokus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Yang ketiga, streptokokus, bakteri berbentuk bola memanjang seperti rantai. Yang keempat, staphylococcus, bakteri membentuk seperti segitiga. Yang kelima, sarkina, bakteri membentuk bidang ruang kubus. Dan yang keenam, tetracoccus, bakteri membentuk seperti bidang datar terdiri dari 4 yang saling berjajar. Bentuk bakteri yang ketiga yaitu bakteri Spirilia, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Spirilia, bakteri yang berbentuk seperti spiral. Yang kedua, Vibrio, bakteri yang berbentuk spiral tidak sempurna. Yang ketiga, Spiroseta, bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Yang kedua, Vibrio, bakteri yang berbentuk spiral tidak sempurna. Yang ketiga, Spiroseta, bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri sendiri dapat berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama, rekombinasi genetik, yaitu pemindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. 2. Pembelahan diri secara langsung, yaitu bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya. Macam-macam rekombinasi genetik bakteri ada 3. Yang pertama, transformasi, pemindahan DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua, transduksi, perpindahan DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain dengan perantara virus. Yang ketiga, konjugasi, bergabungnya 2 bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan DNA. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak menggunakan organel yang dinamakan flagel. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, invasi, kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Yang kedua, toksigenitas, kemampuan bakteri untuk membentuk toksin. Toksigenitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, eksotoksin, dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri di sekelilingnya. Yang kedua, endotoksin, bagian dari bakteri tersebut sudah toksin. Misal, bakteri tersebut sudah lisis dapat menimbulkan racun untuk sekelilingnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam bakteri. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi ada 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Sedangkan bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Dan yang ketiga, bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi 2. Yang pertama, bakteri heterotrof adalah bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan. Selanjutnya, bakteri heterotrof yang bersifat parasit. Bakteri ini merupakan bakteri yang merugikan atau
patogen bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Bakteri ini menyebabkan penyakit. Yang terakhir, bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini merupakan bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, bakteri fotoautotrof, yaitu mengubah zat anorganik menjadi zat organik melalui proses fotosintesis. Yang kedua, bakteri kemoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi perombakan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan melepas hidrogen. Terima kasih atas tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.